perkembangan masa remaja. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih perkembangan pada masa remaja. Nah, remaja sendiri merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak dan masa dewasa. Nah, berikut adalah ciri-ciri masa remaja. Yang pertama yaitu masa remaja awal dari 12 hingga 15 tahun. Pada masa remaja awal ini, mereka akan mengalami beberapa perubahan. Di antaranya adalah yang pertama, mengalami perubahan fisik luar seperti perubahan pada kaki, tangan, juga lengan yang bertambah panjang dan lebar. Yang kedua itu mengalami keresahan, merasakan tubuh mudah lelah, kurang suka kerja, suka tidur, suasana hati mudah murung dan selalu merasakan pesimis. Yang ketiga yaitu timbul perasaan malu, merasakan aneh, mulai merasakan perasaan bersalah, timbul rasa bangga ketika menyadari perubahan ini. Dan yang terakhir yaitu tersadar, mereka bukan lagi kanak-kanak. Yang kedua yaitu remaja madya dari umur 16 sampai 18 tahun. Pada tahap ini, mereka akan mulai merasakan rindu pada kekasih, menyanjung dan mendewa-dewakan seseorang yang disukainya seperti kepada Lee Min Ho, Jimin dari NCT, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu masa remaja akhir. Nah, ciri-ciri masa remaja akhir diantaranya yaitu merasakan perubahan psikis dan fisik yang kian stabil. Yang selanjutnya itu memiliki pola pikir realistis, memiliki pandangan yang terbuka luas, dan yang terakhir yaitu memperhatikan tanda-tanda atau simbol-simbol yang menunjukkan kematangan seseorang, baik secara emosional, sosial, maupun mental. Perubahan fisik selama masa remaja. Nah, beberapa perubahan ini diantara lainnya adalah 1. Perubahan fisik. Pada masa remaja, pertumbuhan fisik berlangsung dengan pesat. Hal ini mencakup peningkatan tinggi badan, perubahan berat badan, serta perkembangan otot dan lemak tubuh. Yang kedua yaitu perubahan hormonal. Hormon seperti estrogen dan testosteron memiliki peranan krusial dalam memulai pubertas. Yang terakhir yaitu perubahan pada kulit. Perubahan hormon juga dapat menyebabkan masalah kulit seperti jerawat yang sering terjadi pada masa remaja. Perkembangan moral masa remaja. Ada beberapa tahap perkembangan moral. Tahap yang pertama itu tahap prakonvensional. Pada saat usia 12-14 tahun, mematuhi aturan untuk menghindari hukuman. Yang kedua itu tahap konvensional. Pada saat usia 14-16 tahun, mematuhi aturan untuk memperoleh pengakuan sosial. Nah, yang terakhir itu tahap pasca konvensional pada saat usia 16-18 tahun, mempertanyakan aturan dan nilai-nilai, mengembangkan moralitas kompleks. Selanjutnya, perkembangan minat remaja. Pada saat usia 12-14 tahun, perkembangan minat remaja yaitu minat sosial. Ada persahabatan, cinta, dan hubungan sosial. Yang kedua itu minat akademik. Pada saat usia 14-16 tahun, subjek sekolah, karir, dan masa depan. Yang ketiga, minat kreatif. Pada saat usia 15-17 tahun, seperti seni, musik, dan olahraga. Baik teman-teman, materi selanjutnya yaitu perkembangan emosi masa remaja. Emosi adalah perasaan tertentu seperti kebahagiaan atau ketidaknyamanan. Perasaan senang atau tidak senang yang sangat mempengaruhi perilaku kita disebut dengan warna afektif. Pada masa remaja, seseorang akan mempelajari cara mengatur emosi yang dapat mempengaruhi gaya hidup mereka. Nah, berikut 2 faktor pendorong yang dapat menyebabkan perubahan emosi pada masa remaja. Di antaranya, yang pertama yaitu perubahan hormon dan perkembangan fisik. Yang kedua yaitu ketegangan emosi atau frustasi. Lalu berikutnya beberapa contoh perubahan emosi yang dapat terjadi pada remaja, yaitu mudah marah, kecemasan terhadap masa depan, rasa kesepian, stres pada aktivitas akademis. Jadi masa remaja adalah saat yang penuh emosi karena pada masa ini anak-anak mulai merasakan emosi yang berbeda. Lalu, apakah peran keluarga pada masa remaja itu sangat penting? Jawabannya adalah sangat penting, karena bagi seorang anak, mereka membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua agar anak tidak tersesat dan dapat dibimbing ke arah yang lebih baik di masa depan.
Keluarga sangat penting untuk mengajarkan nilai, norma, dan tujuan dalam masyarakat. Tingginya tingkat kejahatan remaja disebabkan oleh keluarga yang gagal menerapkan aturan dan norma yang ada dalam masyarakat. Salah satu alasan kenapa remaja sering berperilaku nakal adalah karena keluarganya tidak berfungsi dengan baik. Keluarga dianggap tidak berhasil dalam mendidik remaja sehingga remaja melakukan tindakan penyimpangan. Nah, di sini juga ada fungsi keluarga. Yang pertama adalah fungsi afeksi keluarga, yang merupakan sebagai tempat di mana hubungan sosial dilengkapi dengan kasih sayang dan rasa aman. Keluarga adalah tempat di mana nilai-nilai, keyakinan, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan teknik dari generasi sebelumnya diteruskan kepada generasi yang lebih muda. Yang kedua adalah fungsi sosial keluarga, meliputi persiapan anak agar menjadi anggota masyarakat yang baik serta memenuhi norma-norma kehidupan yang universal. Peran keluarga dalam membentuk kepribadian anak melalui interaksi sosial di dalam keluarga sangat penting. Anak belajar berbagai hal seperti pola perilaku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai dari keluarga dan masyarakat sekitarnya. Hal ini mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Keluarga menentukan identitas anggotanya seperti ras, etnik, agama, sosial, ekonomi, dan peran gender. Selanjutnya berfungsi sebagai edukatif. Orang tua memiliki peran utama dalam mengarahkan anak remaja menuju kedewasaan, fisik, dan spiritual melalui aspek pikiran, perasaan, dan keterampilan dengan tujuan mengembangkan mental, moral, intelektual, dan profesional. Fungsi edukatif ini penting untuk melindungi dan mengembangkan potensi akal manusia. Yang terakhir adalah fungsi ekonomis keluarga, melibatkan mencari nafkah, mengelola usaha, merencanakan anggaran, mengatur belanja, serta memanfaatkan sumber penghasilan dengan bijaksana. Keluarga juga perlu mendistribusikan kekayaan dengan adil, menjaga harta bendanya dengan bertanggung jawab secara sosial dan moral. Baik teman-teman, segitu saja materi yang bisa kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.